Selamat berjumpa Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabar Anda? Semoga hari ini tetap semangat, tetap sehat. Saudara-saudara diberikan kekuatan dan pengharapan penghiburan di dalam Tuhan. Saudara, kita masih tetap akan melanjutkan PA kita tentang hal-hal seputar peristiwa Natal. Ada hal-hal yang sangat menarik saudara-saudara yang bisa kita periksa dari teks tentang seputar kisah Natal ini adalah ada beberapa pernyataan dan juga kejadian yang bersifat supranatural dan menunjukkan dengan sangat jelas secara eksplisit mengenai pribadi yang hadir, yaitu Tuhan Yesus itu adalah Allah sendiri yang hadir di dalam dunia ini. Jadi saudara-saudara, kita akan memeriksa sekarang beberapa kalimat atau pernyataan yang disampaikan oleh malaikat Tuhan, kemudian juga beberapa tanda-tanda supranatural. Beberapa bagian ini kita bisa baca dari Injil Matius dan Injil Lukas. Saudara, pertama mari kita lihat di dalam Injil Matius pasal yang ke-1. Di dalam Injil Matius pasal yang ke-1, saudara-saudara, kita melihat ada cerita atau kisah ketika malaikat Tuhan datang kepada Yusuf di dalam mimpi, ya. Kita baca di dalam ayat 20 misalkan, pada waktu itu malaikat Tuhan nampak kepadanya, pada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus." Nah, saudara-saudara, Matius 1 ayat 20 ini menyatakan kepada kita bahwa Tuhan Yesus yang ada dalam kandungan Maria ini adalah dari Roh Kudus, bukan benih laki-laki. Kita sudah membaca di kitab Kejadian pasal 3 ayat yang ke-15 bahwa Tuhan bicara keturunan Hawa itu adalah seorang perempuan, ya, keturunan dari perempuan ini, keturunan dari Hawa. Nah, saudara-saudara, karena itu maka Tuhan mewujudkan janjinya tentang kelahiran Yesus itu dari Roh Kudus, ya, bukan dari benih laki-laki. Ini sesuatu yang tidak pernah terjadi dan tidak akan pernah terjadi lagi. Hanya terjadi kepada peristiwa ketika Maria mengandung. Kenapa? Karena hanya Yesuslah pribadi yang tidak berdosa, tidak membawa benih Adam. Bahkan saudara-saudara, nanti kita baca di dalam surat Rasul Paulus menyatakan bahwa Yesus adalah Adam kedua yang bertentangan dengan Adam yang pertama. Karena dia tidak berdosa, dan maka dia melakukan kewajiban dan misinya yang sebaliknya, yaitu memulihkan Adam yang pertama. Nah, kemudian saudara-saudara, di dalam ayat yang ke-23 dikatakan bahwa sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Saudara, di dalam konsep orang Yahudi, saya sudah mengungkapkan di PA-PA yang lalu, saudara, bahwa Immanuel, Allah yang hadir, Allah yang datang, itu adalah Yahweh, Yehova yang datang ke dalam hidup manusia. Bukan Allah dalam pengertian umum, Allah pencipta, tetapi Allah yang datang. Dan sekarang Allah yang datang itu sudah nyata di dalam diri Yesus yang disebut Immanuel itu. Jadi saudara-saudara, ini adalah pernyataan yang sangat tegas menunjukkan bahwa Yesus itu adalah Allah yang hadir di dalam kehidupan manusia. Nah, kemudian saudara, kita akan lanjut di dalam Injil Lukas. Beberapa ayat dalam Injil Lukas menyatakan secara eksplisit hal yang sama. Saya akan bacakan misalkan di dalam Lukas pasal yang ke-1 ayat yang ke-32. Malaikat Tuhan berbicara kepada Maria demikian, "Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi." Jadi saudara-saudara, Yesus itu disebut anak Allah yang maha tinggi. Nanti kalau saudara membaca di dalam kitab Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, berkali-kali saudara-saudara, baik ada pengakuan dari orang yang disembuhkan,
dari sang penulis Injil sendiri, bahkan Yesus sendiri tidak menolak ketika disapa bahwa dia itu adalah anak Allah. Maka anak Allah ini sudah bukan pengertian seperti anak jasmani, tetapi ini adalah gelar ilahi. Ya, sang anak Allah ini adalah gelar ilahi. Dia adalah Allah sendiri yang datang ke dalam dunia. Itu diungkapkan di dalam pernyataan dari malaikat kepada Maria. Yesus itu adalah anak Allah. Kemudian ayat yang ke-33, ia akan menjadi raja atas keturunan Yakub. Nah, ini adalah penggenapan nubuat kepada Yakub dulu. Yakub dan keturunannya Yehuda. Yehuda akan mempunyai keturunan yang akan menjadi raja selama-lamanya. Dan kerajaannya itu tidak akan berkesudahan. Saudara, kalau raja jasmani keturunan Yakub, tentu rajanya akan mati dan berganti-ganti, termasuk Daud, termasuk Salomo. Tetapi raja ini kerajaannya tidak berkesudahan. Tuhan Yesus pernah berbicara kepada Pilatus ketika akan disalibkan. Dia mengatakan bahwa kerajaanku bukan dari dunia ini. Jadi Yesus pun mengatakan hal yang sama. Kerajaan dia adalah kerajaan rohani. Kerajaan dia adalah kerajaan ilahi. Kerajaan di atas segala kerajaan yang ada di dalam dunia ini. Kerajaan Allah yang dia bawa ke dalam dunia ini. Kemudian ayat yang ke-35, saudara-saudara, jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab anak itu yang akan kau lahirkan itu akan disebut Kudus, anak Allah. Yesus disebut Kudus, anak Allah. Hanya Yesuslah yang disapa sebagai anak Allah. Jadi saudara-saudara, bagian-bagian ini menjelaskan kepada kita atau menyatakan kepada kita dengan jelas, dengan eksplisit bahwa pribadi Yesus yang dilahirkan itu, anak bayi ini adalah Allah sendiri yang datang. Nah, selain dari pernyataan malaikat, kita juga melihat, saudara-saudara, saya sampaikan ada dua tanda yang menunjukkan bahwa ada kelahiran pribadi yang berbeda, yang ilahi. Saudara-saudara, yaitu yang diungkapkan di dalam Injil Matius pasal yang kedua, ya, yaitu peristiwa ketika orang Majus akan datang. Saudara-saudara, di dalam pasal 2 ayat yang kedua, ketika orang Majus datang kepada Herodes, mereka bertanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur. Kehadiran Yesus atau kelahiran Yesus dalam dunia ini ditandai dengan bintang. Bintangnya bukan bintang biasa. Para Majus ini kita mengenal kemungkinan besar mereka adalah para raja atau paling tidak raja dan sekaligus juga para ahli perbintangan. Jadi mereka biasa bekerja melihat tanda-tanda bintang, fenomena bintang. Itu adalah hal yang umum terjadi pada waktu itu. Itulah pengetahuan kosmologi ya, atau ya kosmologi saya kira ya, pemahaman tentang alam semesta. Itu pengetahuan yang biasa untuk melihat apa yang terjadi di dalam dunia ini. Mereka bisa meramal tentang cuaca dan lain sebagainya. Tetapi ketika mereka melihat bintang ini, para Majus ini mengatakan ini adalah bintangnya. Bukan bintang biasa. Ini adalah bintang sang raja yang akan lahir. Dan kami datang untuk menyembah dia. Jadi saudara-saudara, tanda bintang ini tanda bintang yang spesial. Bukan sekedar bintang fajar, semacam mungkin sekarang orang mengatakan ini planet Venus atau planet Jupiter, ya macam-macam. Atau semacam komet gitu yang lewat tetapi nanti satu waktu akan lewat. Tidak. Ini adalah bintang spesial yang hanya hadir pada waktu itu, yang seolah-olah berjalan memberikan tanda kepada para Majus bahwa bintang ini akan datang di tanah Yudea itu. Jadi saudara-saudara, tanda bintang ini adalah menunjukkan bahwa pribadi ini adalah pribadi yang ilahi. Nah, secara rohani para penafsir Alkitab memberikan pengertian yang lebih mendalam. Kenapa bintang? Saudara-saudara, bintang itu disembah oleh para penyembah berhala ya, di bangsa-bangsa lain pada waktu itu. Orang-orang Mesopotamia, orang-orang bahkan orang Romawi, mungkin juga orang Yunani,
orang-orang Asyur dan lain sebagainya, bangsa-bangsa itu biasa menyembah bintang. Maka penulis Alkitab menunjukkan tentang bintang ini, saudara-saudara, mau menyatakan bahwa sekarang ada sebuah bintang yang mengatasi bintang lain, yang disembah oleh bangsa-bangsa lain. Maka ini adalah bahasa keagamaan, saudara-saudara, bahwa bintang ini adalah bintang spesial. Pribadi yang disembah oleh orang Majus yang diberikan tanda bintang ini adalah Allah di atas segala alam raya, di atas segala ciptaan. Jadi saudara, ini makna yang sangat berarti. Kemudian tanda yang lain yang sifatnya supranatural itu di pasal 2, saudara-saudara, dalam ayat yang ke 13 ya. Pada pasal yang kedua itu malaikat menampakkan diri kepada orang-orang para gembala, dan sesudah para malaikat ini berbicara kepada para gembala, Injil Lukas pasal 2 ayat yang ke-13 mengatakan, dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga memuji Allah. Saudara-saudara, bala tentara sorga bersama malaikat yang berbicara kepada gembala itu hadir di dalam alam semesta ini. Kehadiran ini, saudara, adalah kehadiran yang sifatnya supranatural. Tidak pernah ada kelahiran seorang bayi seagung apapun. Sebutlah ada raja besar ya, Alexander the Great misalnya, Octavianus Augustus, atau sesudah itu mungkin ada raja-raja besar di muka bumi yang kelahirannya dirayakan oleh bala tentara sorga dan malaikat yang memuji Allah. Tidak pernah ada, saudara. Dan ini dituliskan oleh sang sejarawan yaitu Lukas, menyatakan hal itu. Para saksinya adalah orang-orang gembala. Para gembala ini yang melihat bala tentara sorga. Jadi saudara, kehadiran bala tentara sorga ini menunjukkan kehadiran Sang Ilahi, Tuhan Allah yang hadir. Baik bintang bala ataupun bala tentara sorgawi ini, begitu juga pernyataan-pernyataan dari malaikat mengenai kehadiran Sang Ilahi ini sangat jelas, saudara-saudara, menunjukkan dari sejak awal bahwa Yesus itu bukan manusia biasa. Yesus adalah Allah yang hadir di dalam dunia. Karena itu tidak heran, saudara, kalau pengertian ini kemudian dibawa oleh para penulis Alkitab untuk menunjukkan ketika Yesus nanti besar menyatakan misinya, dia menyatakan misi yang seperti dituliskan dalam Perjanjian Lama. Dia bukan tokoh revolusioner sosial, apalagi revolusioner kebangsaan, saudara, melawan penjajah Romawi, bukan. Ada orang mengatakan Yesus itu seperti guru agung yang mengajarkan agama. Ya, dari satu sisi memang apa yang disampaikan oleh Yesus itu pengajaran hikmat ilahi, tetapi melampaui itu. Saudara, Yesus bukan sekedar pribadi yang kaum sinis ya, waktu itu semacam guru-guru sosial yang mau mengubah tatanan masyarakat, semacam apa ya, mungkin saat ini mungkin para pengamat sosial yang mau menyampaikan atau para penyair yang mau mengubah struktur sosial. Bukan, saudara. Meskipun kata-kata Yesus nanti kalau kita baca di dalam Injil itu kata-kata hikmat, kata-kata yang penuh dengan dorongan, dobrakan sosial memang, tetapi melampaui itu karena dia adalah Allah sendiri yang hadir. Nah, ini saudara-saudara yang beda dibandingkan dengan pengamatan dari kisah-kisah agama. Saudara, di dalam kekristenan, Yesus itu bukan tokoh agama, tetapi dia adalah Allah yang datang ke dalam dunia, yang membawa keselamatan. Dia bukanlah penunjuk keselamatan, menunjuk kepada jalan keselamatan, tetapi dia sendiri adalah jalan keselamatan itu. Yesus bukanlah tokoh agama yang membuat kita supaya berhikmat atau berakal budi sehingga kita menemukan jalan sendiri kepada Allah. Tetapi kita harus menundukkan diri kita
mengakui dosa-dosa kita dan menyerahkan tangan kita untuk dituntun oleh Yesus, sebab Yesuslah jalan keselamatan itu. Jadi sangat berbeda, saudara. Itulah berita keselamatan yang diawali dengan kisah Natal. Semoga saudara dan saya semakin mengerti tentang kebenaran ini. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, tolong kami supaya kami semakin sadar bahwa melalui kisah Natal kami menyadari kehadiran Tuhan di tengah-tengah dunia. Bukan untuk merevolusi keadaan sosial, keadaan ekonomi, keadaan bangsa-bangsa dunia, tetapi lebih dari itu, Tuhan datang untuk membawa keselamatan bagi kami. Tuhan tolong kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita, sampai berjumpa kembali.